Hangat dibicarakan masyarakat Jawa Timur ya Pak tentang PPDB. Yang ini setiap tahun selalu jadi bahan perbincangan yang hangat. Bagi anak-anak yang memiliki nilai prestasi akademik bagus. Kemudian setelah itu ada tahap pengambilan PIN. Di media Instagram kami, ini dari @itsunia. Kapan dimulainya PPDB dan apa masih ada zonasi? Tadi sudah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan pendidikan, selamat datang di layanan informasi berbasis digital yang akan menginformasikan mengenai kebijakan informasi pendidikan jenjang SMA, SMK, SLB, guru dan tenaga kependidikan negeri swasta di Jawa Timur, yaitu Sapa Insan Pendidikan. Nah, Insan Pendidikan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Jawa Timur, yaitu penerimaan peserta didik baru jenjang SMA, SMK, SLB negeri tahun 2022. Insan Pendidikan, kita beruntung loh karena kita akan dijelaskan secara langsung oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT, dan saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disapa dulu Bapak kepada insan pendidikan? Bapak Ibu guru, khususnya para tenaga kependidikan dan anak-anakku yang tercinta yang saat ini akan menjadi alumni SMP dan juga dari Madrasah Sanawiyah, selamat belajar dan semoga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan cita-cita para siswa. Baik Bapak, ini kan momennya sedang hangat dibicarakan masyarakat Jawa Timur ya Pak tentang PPDB. Yang ini setiap tahun selalu jadi bahan perbincangan yang hangat, terutama masyarakat Jawa Timur. Kalau bisa Bapak jelaskan, apakah ada perbedaan Pak antara PPDB tahun 2021 dengan PPDB tahun 2022? Secara umum tidak ada perbedaan karena kebijakan dari Kemendikbudristek PPDB 2021 dan 2022 ini peraturannya sama, tidak ada perubahan. Hanya di Jawa Timur kami keluarkan peraturan gubernur untuk PPDB tahun 2022 ini untuk memberikan prioritas atau kapasitas yang lebih besar bagi anak-anak yang memiliki nilai prestasi akademik bagus. Apa perubahan itu? Kalau di Permendikbudristek itu zonasi, misalnya SMA itu minimal 50%. Ada kata minimal. Dari total pagu ya Pak? Dari total pagu. Baik. Artinya sekolah itu juga bisa mengambil 60, bisa ngambil 70. Nah, tetapi ini kami pertegas di peraturan gubernur, kata minimal kami hilangkan. Jadi zonasi kuotanya 50%. Langsung ditegaskan ya Pak, ditegaskan, 50%. Iya, begitu. Nah, ini juga selalu jadi apa ya, momok setiap tahun ya Pak ya, dan juga jadi bahan perbincangan juga bahwa wali murid ini selalu mengejar untuk SMA sekolah negeri Pak. Berbondong-bondong untuk bagaimana caranya agar bisa masuk sekolah negeri. Padahal kita tahu sekolah kualitas di Jawa Timur yang swasta juga sangat luar biasa. Ini bagaimana Pak? Ya betul, ini juga perlu dipahami oleh para orang tua siswa, termasuk juga para siswa, bahwa kualitas pembelajaran negeri dan swasta di Jawa Timur itu sama.
Sehingga negeri atau swasta itu adalah sebuah pilihan. Apalagi jumlah sekolah negeri, SMA dan SMK dan SLB negeri total itu hanya 22%. Yang 78% itu adalah swasta. Begitu juga daya tampungnya. Sekolah-sekolah negeri untuk SMA, SMK, SLB itu yang negeri itu hanya mampu menampung 38% dari lulusan SMP dan madrasah sanawiyah. Yang 62% itu adalah kuota yang disiapkan oleh sekolah-sekolah swasta. Oleh karena itu kami menghimbau, jadikanlah pilihan antara negeri dan swasta. Gitu ya Pak ya. Tapi kalau seandainya ada wali murid yang swasta itu biayanya luar biasa, itu bagaimana Pak? Pemerintah pun sangat peduli terhadap sekolah-sekolah swasta. Bantuannya sama, negeri dapat BOS, swasta juga dapat BOS. Negeri dapat BOSDA yang dikeluarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur, swasta juga dapat BOSDA. Begitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu kapan Pak dimulainya PPDB ini Pak? Bulan Mei ini akan dimulai dengan mengentry nilai rapot. Jadi sekolah itu harus mengentry nilai rapot para siswa. Ini nanti digunakan untuk penilaian jalur prestasi akademik. Tetapi apabila ada sekolah yang tidak mengentry nilai rapot siswa, siswa bisa mengentry sendiri nilai rapotnya ke dalam aplikasi yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ini dimulai tanggal 23 Mei 2022. Kemudian setelah itu ada tahap pengambilan PIN. Pengambilan PIN ini akan dimulai pada tanggal 2 Juni 2022. Setelah pengambilan PIN ada proses pendaftaran, itu dimulai tanggal 20 Juni 2022. Jadi jangan terlambat. Kalau kesulitan memanfaatkan atau mengaplikasikan atau mengoperasikan aplikasi, silahkan datang di SMA, SMK. Di situ ada petugas-petugas yang siap membantu. Silahkan datang juga di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Atau lewat telepon, kami menyiapkan banyak nomor telepon untuk dimanfaatkan oleh para orang tua dan para siswa. Seperti itu ya Pak ya. Jadi memang dari Dinas Pendidikan sendiri memberikan kebijakan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar PPDB itu di sekolah-sekolah terdekat. Jadi tidak perlu datang ke kantor Dinas Pendidikan ya Pak ya. Nah, ini juga ada perubahan juga ya Pak. Tadi Pak Wahid menyampaikan kalau tahun kemarin untuk mengentri rapot itu dari petugasnya. Sekarang dipermudah ya Pak ya. Begitu. Jadi untuk menghindari apabila ada sekolah-sekolah swasta tertentu yang dia memiliki SMP tapi juga memiliki SMA, lah mungkin ada yang keberatan mengentry nilai rapot lulusan SMP dengan harapan supaya melanjutkan di SMA yang dalam satu yayasan. Betul, Pak. Nah, ini sekarang ini kan Merdeka Belajar, artinya siswa dan orang tua itu punya hak untuk memilih sekolah dimanapun dia inginkan. Luar biasa ini Pak inovasinya ya Pak ya. Gitu. Nah, Pak Dinas Pendidikan kan juga mempunyai layanan informasi publik. Ada di Instagram, ada di Twitter, yang ini juga banyak sekali masyarakat, terutama ini adalah para peserta didik jenjang SMP Pak. Banyak sekali pertanyaan yang masuk di media Instagram kami. Ini dari @itsunia, kapan dimulainya PPDB dan apa masih ada zonasi? Tadi sudah dijelaskan. Kalau mulainya sudah, zonasi masih. Jadi untuk SMA itu zonasinya 50% dari kapasitas masing-masing sekolah. Untuk SMK itu 10%. Ya, jadi ini ada keberimbangan. Kalau
Di SMK itu jalur prestasi nilai akademik itu 65%. Di SMA jalur prestasi nilai akademik itu 25%. Ya, jadi ada keseimbangan kalau di jumlah total antara SMA dan SMK. Oke, ini juga pengaruh juga di SLB, Pak. Apakah juga perlakuannya sama? Kalau SLB karena tidak terlalu banyak ya, rata-rata pendaftar SLB itu 100% diterima. 100% diterima ya, Pak. Karena memang peminatnya tidak sebegitu banyak ya, Pak ya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan kedua dari Sasa XQV. Jalur prestasi nilai akademik itu semacam apa ya, Min? Oh ya, jadi di dalam penilaian jalur prestasi nilai akademik itu diambilkan dari nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Diambil rata-ratanya berapa, itu menempati porsi 70%. Nah, yang 30% itu diambilkan dari nilai akreditasi SMP tempat siswa tersebut sekolah di saat dia jenjang SMP. Jadi perpaduan antara nilai rapot 70% dan nilai akreditasi sekolah itu 30%. 30%. Karena ini mempertimbangkan bahwa nilai 8 di sekolah yang akreditasinya A itu berbeda dengan di sekolah yang sama-sama 8 tapi akreditasinya belum A. Belum A, gitu ya Pak ya. Kemudian ini ada lagi Pak, masih seputar ini sih, jalur-jalur penerimaan peserta didik baru dari E. Maulani. Mekanisme jalur afirmasi itu seperti apa? Jadi sama dengan tahun kemarin. Yang pertama itu ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini untuk siswa yang dari keluarga kurang mampu, juga dari putra-putri para buruh. Apa syaratnya? Syaratnya itu bisa menunjukkan identitas yang mengatakan bahwa yang bersangkutan dari keluarga kurang mampu. Misalnya kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sejahtera, dan kartu-kartu yang lain yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan dari keluarga kurang mampu. Kemudian yang dari anak buruh, selain menunjukkan kartu-kartu dari keluarga kurang mampu, ditambahi ada surat dari Serikat Pekerja. Buruh ya Pak, SPSI. Serikat Buruh ya? Iya, bahwa dia adalah anggota SPSI. Oh gitu, jadi kalau di luar itu berarti memang belum bisa ya Pak? Atau belum hanya bisa lewat jalur afirmasi? Belum bisa jalur afirmasi? Termasuk difabel. Jadi SMA pun juga menampung untuk anak-anak difabel, tapi difabelnya difabel ringan. Oh begitu. Kemudian ada lagi nih Pak, dari Mahatma Aga 27, kuota sesuai jalur berapa persen? Oh ya, ini kuotanya beda-beda antara SMA dan SMK. SMK, iya. Kalau di SMA itu jalur afirmasi itu 15%. Kemudian jalur perpindahan orang tua itu 5%. Kemudian ada jalur lagi, jalur prestasi lomba, ini 5%. Kemudian jalur prestasi akademik 25%, dan yang terbesar adalah jalur zonasi 50%. 50%. Itu untuk SMA. Sedangkan untuk SMK ini berbeda. Untuk afirmasi sama 15%, perpindahan orang tua juga sama 5%, kemudian prestasi lomba ini bisa akademik dan bisa non akademik sama, totalnya 5%. Kemudian jalur prestasi akademik SMK ini yang besar 65%. Sedangkan jalur zonasi untuk SMK hanya 10%. Mengapa begitu? Karena di SMK ini adalah kompetensi keahlian, sehingga
kalau kita beri kebebasan dari berbagai daerah, ini akan membuat seseorang itu bisa memilih sesuai dengan kompetensi keahliannya. Seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, ini kan episode perdana dari layanan informasi publik Dinas Pendidikan ya Pak ya, dan juga bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional Pak. Ada yang mungkin Pak Wahid mau sampaikan untuk insan pendidikan di Jawa Timur Pak? Ya, sejarah membuktikan bahwa sumber daya manusia unggul adalah modal dasar dari sebuah kemajuan bangsa. Oleh karena itu, baik dari keluarga kurang mampu maupun dari keluarga mampu di bidang pendidikan harus mendapatkan perlakuan yang sama untuk menjadi SDM-SDM unggul yang bisa membawa negeri ini sejajar dengan negara-negara maju dunia. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak Wahid untuk penjelasannya mengenai PPDB ini. Semoga penjelasan singkat dari Pak Wahid ini bisa membuka pengetahuan atau informasi dari masyarakat, pertanyaan masyarakat yang ingin tahu Pak mengenai PPDB. Terima kasih Pak. Amin. Nah, Insan Pendidikan demikianlah program Sapa Insan Pendidikan episode pertama. Nah, sampai bertemu pada topik-topik selanjutnya yang tentu saja menarik untuk kita perbincangkan. Akhir kata, hujan gerimis enaknya makan yang pedas-pedas. Mari optimis, Jatim bangkit untuk Jatim cerdas. Salam pendidikan.